Kita sudah mengatakan jauh-jauh hari sejak tahun 2019, di mana Menteri Keuangan kita kan sama, dia juga. Kita mengatakan ubah strategi ekonomi bernegaranya karena ini bukan masa dunia dalam ekonomi normal, ini dalam war. Maka ekonomi dan strategi bernegaranya harus berbasis warfare. Economic at war berbeda dengan economic at normal condition. Awalnya perang dagang, kemudian perang petrol dan perang komoditi, lalu perang biologi, kemudian perang cuaca. Dan kita ingatkan selalu, di awalnya perang dagang, di akhirnya perang militer. Sudah siapkah kita? Indonesia maksudnya, sudah siapkah? Video dan pesan itu banyak dan telah menyebar ditonton banyak orang, namun banyak yang skeptis. Siapa Bosman? Kok berani-berani menantang pakar ekonomi dan pakar pertahanan negeri Wakanda yang sangat mumpuni? Ya bukan siapa-siapa Om, Bosman mah wong bodoh ngaku pinter. Hanya ada sedikit informasi, ya kita bagi ke masyarakat biar masyarakat yang menilai apakah benar akan ada perang militer, apakah benar akan minyak mentah ke $100, apakah benar BBM akan naik, listrik akan naik, harga pangan akan naik. Mending harga naik kalau ternyata stoknya nggak ada karena dunia perang. Semua negara nyetok buat rakyatnya. Wakanda adalah negara yang dibuat supaya menjadi negara pengimpor dengan rendahnya produksi. Memang senang dan bangga kalau di dalam bernegara kita memiliki seorang pemimpin yang memiliki keterampilan kelas dunia seperti presiden pertama kita yang pandai bermanuver di tingkat dunia, memprakarsai non-blok, memimpin konferensi Asia Afrika, membangun Ganevo diplomasi melalui olahraga, mengambil Papua dengan manuver diplomasi ke Amerika dan PBB. Kalau yang sekarang, pemimpin setelahnya semua jago kandang. Lawannya yaitu hanya rakyatnya sendiri dan mereka yang punya otot pengetahuan bernegara dan berekonomi yang beda. Itu aja lawan mereka. Para pemimpin setelah Soekarno hanya berebut anggaran dengan proyek-proyek yang modalnya dari dua sumber. Mencekik rakyat dengan pajak-pajak dan berhutang pada negara asing. Herannya lagi, dari PDB kekayaan nasional itu yang senilai 1.000 billion terbagi tidak adil di 3 bagian. Yang $130 billion adalah APBN, yang $700 billion adalah oligarki, dan rakyat serta UKM hanya sekitar $170 billion yang dikerubuti 97% populasi. Idealnya harusnya 50-50 lah antara oligarki dan UKM-nya. Bukan sekarang 80 oligarki, 20 UKM. Ketimpangan begini sulit akan lepas selama pemimpinnya tidak kelas dunia, masih berkutat-kutat di dalam negeri. Main seperti Xi Jinping lah sesekali. Ingat 40 tahun yang lalu Tiongkok itu lebih miskin dari Indonesia, jauh kaya Indonesia itu. Sekarang kita bisa-bisanya kagum dan taat pada Tiongkok itu. Bagaimana ya kok bisa gitu? Bukannya meniru dan memodifikasi apapun supaya Indonesia berdaulat. Ini semua bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita lihat berdasar data, apa yang Tiongkok akan lakukan mengambil peluang krisis Ukraina. Pastinya kita lihat fakta data. Kita mundur sekitar di tahun 2014. Ketika itu Rusia mencaplok Crimea, sebuah wilayah berdaulat di Laut Hitam, baratnya Rusia. Tiongkok membela Rusia dengan mengatakan pihak barat yang memulai pertikaian tersebut sehingga Rusia harus turun tangan mengatasinya. Kita lanjut di tahun 2022 ini. Tiongkok kembali membuktikan kesetia kawanannya dengan Rusia dengan menuliskan di headline berita nasional Tiongkok, Amerika menggunakan krisis Ukraina untuk mensahkan gerakan militer di Eropa. Di mana kita tahu bahwa bagi Amerika, perang adalah profit. 25% pendapatan negara Amerika adalah dari mesin perang, jualan senjata, dan untuk senjata tersebut Amerika harus create demand, harus menciptakan demand dengan adanya perang tersebut. Di sini Tiongkok membawa framing Amerika lah yang sesungguhnya ingin perang di Ukraina. Inilah strategi komunikasi Tiongkok. Blame the West. Strategi kedua Tiongkok bagaimana? Semua musuh Amerika adalah mitra bisnis Tiongkok. Strategi ini dalam akademi militer istilahnya adalah flanking attack. Mengambil musuhnya lawan sebagai teman. Misalnya negara Iran, Korea Utara, Rusia, Turki, negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Semuanya sekarang menjadi mitra dagang Tiongkok. Kita akan bahas tentang strategi flanking attack ini di serial berikutnya. Strategi ketiga dari Tiongkok ini yang paling penting, yaitu Tiongkok menjadi punya template yang sama ketika kita mundur di tahun 1962. Peristiwa Perang Teluk Babi di Kuba di mana Amerika masuk ke Kuba, menginvasi Kuba, di mana Soviet kala itu akan memasang hulu ledak nuklir di sana yang dengan mudah
akan sampai ke daratan Amerika jika hal ini terpasang. Invasi Amerika ke Kuba itu berakhir gagal, namun perang dan pendaratan serta invasi dilakukan oleh Amerika. Ketika mata dunia sedang fokus ke Kuba, pemimpin besar Indonesia Pak Karno ke Amerika bernego untuk ambil balik Papua dari Belanda, dan Amerika mendukung penuh dengan memberikan hak vetonya di PBB. Di tahun 1963, Operasi Mandala membebaskan Papua Barat pun dilakukan setelah mendapatkan go-ahead dari Amerika. Amerika, sisi lain, mendapat izin di Grasberg sebagai kompensasinya. Strategi pintar Soekarno memanfaatkan krisis Kuba. Dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di tahun 1962 di saat yang sama itu? Apa yang terjadi? Tiongkok serang India. Jadi strategi ketiga Tiongkok pada saat krisis Ukraina menjadi perang Ukraina kemungkinan besar adalah benar, menyerbu Taiwan. Dan jika itu benar terjadi atau mendekati terjadi, apa yang dilakukan pemimpin besar Indonesia Tuan Lord akan lakukan? Ambil balik Timur Timur, printing money berbasis proyek untuk membangun 50 kawasan ekonomi khusus, atau tetap wondering what happened, teuing aya naon di dunia, nu penting mah proyek urang mah jalan. Ketika Korea Utara meluncurkan percobaan roketnya ke arah Jepang kemarin, dunia intelijen pertahanan internasional menjadi ramai. Kita tahu Jepang negara yang paling gencar melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai pernyataan Jepang anti Rusia dan tidak setuju Ukraina dianeksasi oleh Rusia. Jepang punya sejarah panjang yang memang tidak suka Rusia. Dan kita tahu Korea Utara, pemerintahannya bisa berjalan panjang karena dua negara membuat Korea Utara ini sebagai benteng atas sekutu. Negara itu tadi adalah Rusia dan Tiongkok. Keduanya memelihara Korea Utara untuk menjadi seperti saat ini. Begini, kita jabarkan tentang rencana Ukraina mau menjadi member NATO itu ibarat negara Meksiko menjadi anggota obornya Tiongkok, atau Meksiko gabung dengan Rusia dalam fakta militer. Pasti Meksiko diinvasi oleh Amerika karena Meksiko adalah pagar atau benteng Amerika dari selatan. Ketika Putin mengatakan akan meluncurkan nuklir sebagai deterrent factor atau faktor penggentar, sesaat setelah pernyataan itu meluncurlah roket ke arah Jepang dari sisi timur semenanjung Korea dengan mengatakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal itulah deterrent factor atau kode keras. Don't mess around with Russia, wahai Jepang. Kata-kata tersebut keluar lewat Korea Utara, dititip oleh Rusia. Semakin menarik ini perang Ukraina karena Rusia main dua kaki dengan cantik. Sisi Eropa Timur dan sisi semenanjung Korea. Di sisi Natuna Utara, kayaknya dapat dipastikan Tiongkok saat ini sedang memanaskan engine perangnya di sana. Kapan ini menjadi bencana dunia? Kita sudah mengatakan jauh-jauh hari sejak tahun 2019, di mana Menteri Keuangan kita kan sama, dia juga. Kita mengatakan ubah strategi ekonomi bernegaranya karena ini bukan masa dunia dalam ekonomi normal, ini dalam war. Maka ekonomi dan strategi bernegaranya harus berbasis warfare. Economic at war berbeda dengan economic at normal condition. Awalnya perang dagang, kemudian perang petrol dan perang komoditi, lalu perang biologi, kemudian perang cuaca. Dan kita ingatkan selalu, di awalnya perang dagang, di akhirnya perang militer. Sudah siapkah kita? Indonesia maksudnya sudah siapkah? Video dan pesan itu banyak dan telah menyebar ditonton banyak orang, namun banyak yang skeptis. Siapa Bosman? Kok berani-berani menantang pakar ekonomi dan pakar pertahanan negeri Wakanda yang sangat mumpuni? Ya bukan siapa-siapa om, Bosman mah wong bodoh ngaku pinter. Hanya ada sedikit informasi, ya kita bagi ke masyarakat biar masyarakat yang menilai apakah benar akan ada perang militer, apakah benar akan minyak mentah ke $100, apakah benar BBM akan naik, listrik akan naik, harga pangan akan naik. Mending harga naik kalau ternyata stoknya nggak ada karena dunia perang. Semua negara nyetok buat rakyatnya. Wakanda adalah negara yang dibuat supaya menjadi negara pengimpor dengan rendahnya produksi. Maka sekarang stoknya tidak ada, bukan hanya mahal, tapi ya sudah. Semua sudah terjadi. Ada dua analisa besar saat ini. Akankah Perang Dunia Ketiga terjadi di mana blok Rusia, mantan Soviet, ditambah Tiongkok dan Korea Utara, serta plus kemungkinan Wakanda di satu sisi, kemudian di sisi lawan Eropa Barat, NATO, Amerika plus sekutu Amerika. Analisa pertama, kalau Ukraina didiamkan, dibiarkan untuk Rusia oleh NATO dan oleh Amerika, dikasih ke Rusia Ukraina tersebut, dilanjutkan dengan perang diplomasi, maka selesai. Tidak ada perang dunia ketiga, selesai. Analisa kedua,
Amerika, Sekutu, NATO, dan Eropa Barat menyiapkan tentara di battleground atau perang darat dalam jumlah besar, seperti di Normandy di tahun 1942 atau seperti di Saudi di tahun 1090-an akhir, kemudian mencoba membebaskan Ukraina, maka Perang Dunia Ketiga bisa terjadi. Perang Dunia Ketiga akan terjadi karena ketika NATO CS membangun kekuatan di Eropa Timur atau di Eropa Barat untuk masuk ke Ukraina, maka di sisi timur, di Indo-Pasifik, Korea Utara bergerak nakal ke Jepang dan Korea Selatan, lalu Tiongkok pasti masuk ke Taiwan. Amerika CS terbelah konsentrasinya. Hal terburuk, di semua posisi Amerika dan sekutunya kalah. Maka dunia punya New World Order baru, yaitu Rusia dan Tiongkok yang berkuasa. Ini sebuah peluang game changing kalau Wakanda di bawah New Mind, karena pasti memilih membangun kekuatan nasional selagi mereka perang dengan printing money, kemudian membangun secepat kilat kekuatan nasional berbasis mineral, rempah, dan raja maritim kuasai Selat Nusantara.